Maka di sini anak-anak yang dimuliakan Allah, sudah kita bahas infak yang dikeluarkan oleh seseorang akan dikatakan fi sabilillah, akan dikatakan di jalan Allah jika terpenuhi dua syarat. Apa itu syarat yang pertama? Ikhlas karena Allah. Barakallahu fiik, Afif. Syarat yang kedua apa? Siapa yang bisa jawab? Abror. Apa? Mengikuti tuntunan Rasulullah atau sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Atau mengikuti jalan yang diridhoi Allah. Ini infak fi sabilillah. Namun di sini ada ketentuan yang lain agar infak yang dikeluarkan oleh seseorang itu diterima. Sini Allah katakan tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, lalu mereka tidak mengiringi infak tersebut dengan mengungkit-ungkit dan juga tidak mengiringi dengan menyakiti perasaan orang yang menerima. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasannya seseorang ketika berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita agar infak tersebut jangan sampai diiringi dengan apa? Sikap mengungkit-ungkit. Sikap mengungkit-ungkit ini seperti misalkan Abdus Salam, dia pernah memberi uang kepada Royan sebesar 20.000. Dan Abdus Salam seminggu kemudian dia mengungkit-ungkit, Royan, kamu ini harusnya berterima kasih karena minggu lalu aku sudah memberi kamu uang sebesar 20.000. Kan enak nih, nggak pernah nih kamu dikasih temen uang sebesar 20.000. Ini bentuk mengungkit-ungkit. Di antara bentuk mengungkit-ungkit seperti apa? Seperti misalkan Abdus Salam cerita ke teman-temannya, dia habis ngasih uang 20.000 sama Royan, dia cerita kepada Abror, Bror, lihat nih, aku tadi sudah ngasih uang 20.000 kepada Royan. Cerita ke Afif, tau nggak? Tadi aku ngasih uang Royan 20.000, hebat kan? Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini mengungkit-ungkit. Bahayanya nanti akan Allah terangkan di ayat berikutnya. Dan tidak boleh juga ketika berinfak itu diiringi dengan sikap menyakiti orang yang menerima infak tersebut. Ya, seperti misalkan ini, mukhlis, ya, ngasih uang 10.000 kepada siapa? Azab. Tapi ketika memberi, mukhlis mengatakan kepada Azam apa? Zam, kamu ini miskin. Nih 10.000, anak jajan. Ini adalah menyakiti perasaan orang yang diberi. Kira-kira sakit hati nggak Azam diperlakukan seperti itu? Ini mukhlis nih ngasih 10.000. Kamu ini melas banget jadi orang miskin. Miskin bau misalkan. Nih 10.000 buat kamu. Kira-kira sakit hati tidak Azam diperlakukan seperti itu? Tentu sakit hati. Maka seseorang ketika dia berinfak kepada orang lain, hendaknya memperhatikan dua hal tadi. Hendaknya dia ikhlas. Kemudian harta yang dia infakkan kepada orang lain tujuannya agar harta tersebut dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
Jangan sampai harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini Mas Yahya, saya beri kamu uang 20.000, sana main game sepuasmu misalkan. Enggak. Ini tidak dibenarkan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, catat baik-baik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang dia diancam dengan 4 hukuman. Apa saja? Ada 3 golongan yang dia diancam dengan 4 hukuman. Hukuman pertama apa? Allah tidak mau berbicara dengan orang tersebut pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, Allah tidak mau melihat 3 orang ini. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensucikan mereka. Dan yang keempat, mereka diancam dengan azab yang pedih. Siapa 3 golongan ini? Nah, Abu Dzar mengatakan Rasulullah mengucapkan kalimat tadi itu 3 kali. 3 orang yang tidak Allah ajak bicara pada hari kiamat. Allah tidak melihat mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Rasulullah mengatakan itu sampai 3 kali. Sampai kemudian Abu Dzar mengatakan apa? Khobu wa khosiru. Alangkah celaka dan meruginya mereka ini wahai Rasulullah. Siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-musbil wal mannan wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. 3 orang ini, yang pertama adalah orang yang musbil. Apa arti musbil? Orang yang menjulurkan pakaiannya sampai menyentuh tanah. Ini celananya musbil atau jubahnya musbil. Orang yang pakaiannya panjang sampai ke tanah. Ini musbil. Paham kan? Misalkan kalau celana kalian melebihi mata kaki, itu dikatakan isbal. Dan kalian dikatakan orang yang musbil. Kemudian golongan yang kedua atau orang yang kedua adalah al-mannan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ini diancam, orang yang mengungkit pemberian, dia diancam. Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Allah tidak mau melihat mereka. Allah tidak mensucikan mereka, dan mereka diancam dengan azab yang pedih. Orang musbil, orang yang mengungkit pemberian, dan al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. Artinya adalah orang yang promosi barang tapi menggunakan sumpah yang palsu. Menggunakan sumpah palsu. Nah ini, di sini yang menjadi pembahasan adalah di antara orang yang diancam dengan 4 ancaman tadi adalah al-mannan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Faham ya, mengungkit-ungkit pemberian, faham? Faham. Ya, sekali lagi antara bentuk mengungkit pemberian seperti tadi, ya. Seseorang memberikan sedekah atau infak kepada kawannya, lalu kemudian dia mengungkit-ungkit, aku sudah memberi kamu ini, aku sudah memberi kamu ini, kamu harusnya bersyukur, berterima kasih kepada aku. Seharusnya kamu berterima kasih kepada aku. Maka ini merupakan bentuk mengungkit-ungkit. Karena seseorang ketika dia berinfak kepada saudaranya, yang harus dia harapkan apa? Yang harus dia harapkan adalah pahala dari Allah, keridhaan Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang berinfak di jalan Allah dan dia tidak mengungkit-ungkit dan juga tidak menyakiti perasaan orang yang diberi infak. Allah katakan apa? Allah janjikan lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan upahnya, akan mendapatkan balasan atau pahalanya di sisi Allah.
wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka tidak ditimpa rasa takut untuk perkara yang akan mendatang, untuk perkara akhirat nanti. Dan mereka juga tidak ditimpa rasa sedih karena meninggalkan dunia atau karena meninggalkan orang-orang yang dia tinggalkan di dunia. Nah ini, di sini Allah janjikan orang yang berinfak di jalan Allah tanpa mengungkit dan tanpa menyakiti perasaan orang yang diberi, Allah janjikan 3 hal. 1, Allah akan beri upah atau pahala di sisi Allah. Karena ajrun itu berasal dari kata ujroh, upah. Pahala di sisi Allah. Yang kedua, orang tersebut tidak akan mengalami rasa takut di akhirat. Yang ketiga, orang tersebut tidak bersedih karena dunia yang dia tinggalkan. Karena pasti orang tersebut akan mendapatkan ganti yang lebih baik di akhirat, sehingga dia tidak merasa bersedih karena meninggalkan kemegahan dan kemewahan dunia ini. Ini penjelasan ayat 262. Pelajaran besar yang bisa dipetik dari ayat tersebut adalah janji Allah, pahala Allah bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah tanpa apa? Mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang diberi. Kemudian kita lanjut ke ayat 263. Allah berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf, perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Nah, sebuah perkataan itu dianggap ma'ruf jika dibenarkan oleh syariat dan tidak menyelisihi adat. Tidak menyelisihi adat, dibenarkan secara syariat, dan yang kedua tidak menyelisihi adat. Ini ketentuan sebuah perkataan dianggap ma'ruf, dianggap baik. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan sikap memaafkan, khairum min shadaqatin yatba'uha adza, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sikap menyakiti. Maksud perkataan baik di sini apa? Seperti misalkan Faiz datang kepada Abdul Hafid. Abdul Hafid lagi makan jajan ini. Lagi makan jajan. Lalu Faiz minta, "Dul, bagi jajannya." Tapi berhubung jajannya sedikit, Abdul Hafiz merasa keberatan. Boleh nggak Abdul Hafiz menolak? Boleh. Tapi tolak dengan cara yang halus. "Aduh, afwan Faiz ya, aku lagi lapar, jajanku cuma sedikit. Lain kali insya Allah kalau jajanku banyak, aku akan beri insya Allah." Nah, ini adalah perkataan yang baik, cara menolaknya halus. Dan itu lebih baik daripada Abdul Hafiz memberi tapi dia menyakiti perasaan Faiz. Seperti misalkan, "Jajanku dikit, kamu ini minta terus. Memang kamu tukang peminta memang. Udah nih, jangan minta lagi." Seperti itu misalkan. Ini enggak. Ini tidak lebih baik. Lebih baik menolak tapi secara halus daripada memberi tapi menyakiti perasaannya. Wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Sikap memaafkan itu lebih baik daripada bersedekah namun diiringi dengan sikap menyakiti. Sikap memaafkan di sini maksudnya terkadang orang yang meminta ini meminta dengan cara yang tidak sopan. Saya contohkan lagi nih. Misalkan Salman meminta kepada siapa? Rayyan. Salman ini mintanya kayak preman misalkan. "Rayyan, bagi. Kalau enggak aku hantam kamu." Maka Rayyan sebaiknya bersabar.
bersabar dia, bersabar. Daripada dia harus kalau dia tidak mau memberi, Royan tidak mau memberi, sebaiknya dia bersabar dan dia memaafkan Salman daripada harus memberi tapi dengan menyakiti perasaan Salman. Nih, emang kamu nih preman, misalkan seperti itu. Paham ya, anak-anak ya? Jadi perkataan yang baik maksudnya adalah menolak secara halus atau memaafkan sikap yang tidak baik dari orang yang meminta. Itu lebih baik daripada bersedekah tapi diiringi dengan sikap menyakiti, menghina orang yang meminta. Pemulung misalkan, tukang ngemis. Ini kan perkataan-perkataan yang tidak baik. Wallahu ghaniyyun halim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedikit pun membutuhkan pertolongan makhluk. Siapapun makhluk itu. Sebaliknya, semua makhluk dari malaikat, jin, manusia, hewan, ya, dari langit, bumi, gunung, lautan, semua makhluk itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyyun halim. Halim, kalau ghaniyun tadi maha kaya artinya. Kalau halim itu maha lembut, maha santun. Halim, di mana di antara makna halim adalah Allah Subhanahu wa taala ya menangguhkan hukuman. Menangguhkan hukuman itu maksudnya tidak menghukum langsung, menangguhkan, mengakhirkan hukuman bagi orang yang berhak mendapat hukuman. Tujuannya apa Allah mengakhirkan hukuman? Tujuannya apa Allah menangguhkan hukuman? Agar orang yang melakukan dosa ini dia memiliki kesempatan untuk bertaubat. Nah itu, Allah memiliki sifat al-hilmu. Dan Allah adalah al-halim, yang maha santun. Sehingga Allah tidak segera menghukum orang yang berbuat dosa. Agar apa? Agar orang yang berbuat dosa ini memiliki kesempatan untuk bertaubat. Nah di sini Allah menutup ayat yang mulia ini dengan nama Al-Halim agar orang-orang yang ketika bersedekah dia mengungkit-ungkit, ketika bersedekah dia menyakiti perasaan orang yang diberi, Allah ingin agar orang ini bertaubat dari perbuatannya itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni dosanya sekaligus menerima taubatnya. Nah, anak-anakku sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Kalian ketika menjaga lisan kalian, sehingga ucapan yang kalian keluarkan untuk saudara kalian ini tidak menyakiti saudara kalian, tidak menyakiti hatinya, maka apa yang kalian lakukan ini merupakan sedekah. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Takuffu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatum minka 'ala nafsik. Engkau tidak melakukan keburukan kepada saudaramu, kepada manusia, maka itu merupakan sedekah yang kalian keluarkan untuk kalian sendiri. Engkau tidak mengganggu saudaramu, tidak mengganggu manusia,
itu adalah sedekah yang kalian keluarkan untuk kalian sendiri. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ini anak-anakku sekalian, dua ayat mulia yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Pelajaran intinya adalah seseorang ketika dia bersedekah maka hendaknya fi sabilillah. Fi sabilillah artinya adalah ikhlas karena Allah dan harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian seseorang ketika bersedekah, jangan sampai sedekahnya diiringi dengan sikap mengungkit-ungkit atau menyakiti perasaan orang yang diberi. Karena lebih baik dia menolak secara halus permintaan orang lain daripada dia harus memberi tapi dia menyakiti hati orang yang diberi infak. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah untuk mudah memberi kepada saudara-saudara kita, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.